Kontol-kontol. Oke, kalau saya patah-patah kabarin ya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari ini saya bakalan pelan-pelan ke teman-teman, kita bakal praktek langsung. Dan tugasnya nanti dikirimkannya itu via email aja gitu ya. Atau nanti teman-teman saya kasih formnya gitu dari video, dari Kak Video buat besok. Nah, yang pertama tuh tentang biaya persona. Oke, bicara tentang biaya persona, teman-teman ya. Biaya persona itu, tahu nggak biaya persona itu apa? Kira-kira. Biaya persona itu gampangnya gini. Kita ngelihat produk kita itu ideal. Nah, produk kita ideal tapi dari kacamata customer. Jadi, kalau pengertiannya gini teman-teman ya. Biaya persona itu gini. Kalau dalam kalau kita bicara dalam dalam apa ya? Dalam Wikipedia ya kita cari tentang biaya persona. Nah, biaya persona ini akan munculnya seperti ini, teman-teman. Ya, dia akan munculnya eh, karakter yang muncul dalam pemikiran pembeli ketika pembeli membayangkan produk ideal atau dengan kata lain representasi. Representasi itu perwakilan ya, perwakilan dari pelanggan ideal bisnis Anda gitu. Nah, eh, kalau misalkan di biaya persona itu gampang gini. Kita punya produk. Nah, produk itu misalkan konsumen punya pemikiran, oh produk itu harus ini, harus itu. Nah, harus ini, harus itu, yang didambakan oleh konsumen itu adalah biaya persona. Oke, sampai sini dulu kira-kira. Oke, paham Kak? Aman ya? Oke, kita lanjut nih. Nanti kita praktek ya. Nah, cara nulis biaya persona. Nah, kita biasanya tanyakan ke diri sendiri. Ya, yang kedua tanyain ke orang lain. Yang ketiga bikin kuesioner. Yang keempat cek iklan di ABS Gallery. Yang kelima cek marketplace. Oke, misal teman-teman, saya contoh ya, tanyakan ke diri sendiri. Saya tanyakan ke diri sendiri produk apa yang saya impikan, yang lagi saya lihat. Misalnya ini, saya lihat produknya pomade atau minyak rambut. Nah, yang saya impikan, yang saya impikan, contoh ya, yang saya impikan pomade itu punya tahan lama, enggak lengket, dan paling paling penting, paling penting sih mudah dibilas dan nggak berminyak. Terus nggak berminyak. Nah, ini contoh dari tanyakan ke diri sendiri. Saya pomade, contohnya karena saya pakai pomade, contohnya. Jadi saya contohkan pomade. Nah, kira-kira teman-teman punya ini nggak? Oke. Eh, oke. Nah, teman-teman kira-kira boleh contohin nggak satu produk dari teman-teman yang teman-teman pernah kayak, Kak, saya mau ini gitu. Kira-kira apa, teman-teman? Pernah nggak kira-kira? Coba contohin dong satu produk yang teman-teman bikin biaya personanya tapi tanyakan ke diri sendiri kira-kira apa? Umumnya eh, umumnya teman-teman umumnya teman-teman em, umumnya teman-teman ini ya umumnya teman-teman biasanya kalau buat di cara nomor satu ini kalau misalkan teman-teman produknya teman-teman pakai. Contoh, saya pakai pomade contoh ya. Ya, sebenarnya saya nggak pakai pomade. Ya, contoh misalkan saya pakai pomade dan saya tahu, oh orang kalau nyari pomade yang dicari yang kayak gini-gini. Nah, kurang lebih kayak gini teman-teman. Kira-kira boleh contohin nggak? Ya, coba kita latihan. Boleh teman-teman yang lain di sini, yang di Zoom, contohin dong barangnya apa yang saya impikan dari ini gimana gitu. Kira-kira.
Oke. Ada yang mau contohin? Mungkin Kak Amalia, Kak Bobby, Kak Desi. Boleh dicoba, misalkan satu contoh produknya. Terus ditulis yang diimpikan dari produk itu apa? Kira-kira. Boleh nggak? Kira-kira. Oke. Ada yang mau contohin lagi? Seperti di kolom chat saya, pomade yang saya impikan, pomade itu tahan lama. Oke, ada nggak? Misal deh, teman-teman pernah lihat produk apa misalkan? Deodoran, saya pengennya yang wangi. Oke, nah bisa nih tahan lama 24 jam. Terus contoh produk mochi, kenyal tidak keras boleh. Atau misalkan mochi strawberry tapi dia itu stroberinya murni gitu. Nah, kurang lebih gitu. Oke, aman ya. Teman-teman udah bisa contohnya gimana? Mbak Desi sama Mas Bobi. Mas Bobi siapa ya? Nama asli, sorry. Saya lupa waktu itu. Pas ya, kira-kira. Oke, nah yang kedua. Di sini pertanyaannya, Mas, gimana kalau misalkan, ya, misalkan em, Mas Noval nggak tahu produknya, saya nggak tahu produknya. Kira-kira tanyanya seperti apa? Nah, tanyanya seperti ini, teman-teman. Ya, biasanya saya tanyakan ini. Misalkan saya tanya daster, contoh ingin berbisnis daster gitu ya. Nah, saya atau campaign iklan atau daftar daster, harganya di pasaran berapa? Masalah atau kendalanya gimana? Produk yang diimpikan apa? Dan brand dasar yang dipercaya apa? Oke, buat teman-teman mau nggak contohin? Ya, contohin ada nggak mungkin dari Mbak Desi atau Mas Bobi atau teman-teman yang lain ada nggak yang mau jawab ini tapi konteksnya bukan daster gitu? Ya, misalkan apa? Kira-kira ada nggak yang membantu jawab? Contohnya misalkan saya riset ke Mas Bobi ya, atau saya risetnya ke Mbak Desi gitu. Ada nggak yang mau jadi volunteer? Saya misalnya gini, Mas Nova, saya punya banyak informasi tentang produk ini. Boleh nggak saya yang jadi tanyaan? Nanti dari informasi ini nih, dari informasi ini saya tunjukkan contoh dari copywritingnya. Boleh nggak kira-kira buat volunteer? Buat kita praktek langsung. Ini saya kasih docs-nya. Kira-kira teman-teman mau mau apa? Kira-kira ada nggak di sini yang mau volunteer? Yang teman-teman tahu banget nih produknya. Ya, kayak Mas saya pakai jilbab. Saya tahu banget nih, saya beli jilbab di sini gini gini gini. Brandnya ini. Kira-kira ada nggak yang mau volunteer? Ada yang mau volunteer? Ntar saya kasih tahu ketika udah selesai riset dan kasih pertanyaan ke orang lain seperti ini, copywritingnya kayak apa contohnya gitu. Dibentuk informasinya seperti apa kira-kira. Oke, ada yang mau contohin? Yuk, boleh dibantu sayanya. Kira-kira apa yang mau dicontohin dari teman-teman? Oke, boleh? Mungkin ada yang mau kayak, Mas saya ada contoh ini, saya ada contoh ini gitu.
Kayak ada yang mau contohin? Kira-kira Mbak ini gimana? Kira-kira ada yang mau contohin nggak kira-kira? Misalkan kita mau ingin berbisnis apa nih? Boleh nggak? Ada yang punya informasi tentang barang ini nggak? Mungkin Mbak Amalia mau coba volunteer? Ntar saya kasih contohnya kalau misalkan saya udah dapat informasi gitu. Saya mau kasih contoh, cuman ini teman-teman. Oke, ada yang mau kasih contoh? Kira-kira bantu saya untuk ini? Oke deh, ini kita skip dulu ya. Nah, biasanya saya kalau tanyakan ke orang lain, ya saya eh, kurang lebih tanyakan seperti ini, harganya, masalahnya gitu. Terus misalkan apalagi nih, misalkan produknya seperti apa ya yang biasanya dilihat, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, saya ini ya, saya lanjut ya. Nah, yang ketiga, kalau misalkan Mas, saya nggak punya temen yang pakai produk ini, sedangkan saya lagi jalanin project ini. Nah, kira-kira gimana tuh Mas? Nah, bisa pakai kuesioner atau pakai WA gitu. Nah, kurang lebih begini. Bentar ya. Nah, terus misalkan kayak kalau contoh ya, contoh misalkan kalau misalkan jualan basreng, guys, oke saya coba on cam ya, guys. Kalau misal jual basreng, enaknya pakai bumbu apa lagi ya? Bumbu apa lagi ya? Terus misalkan ada yang jawab, Kak, aku suka barbecue gitu. Nah, itu nanti teman-teman list, oh boleh dong kita adain basreng tapi bumbunya barbecue dan pedesnya yang nggak terlalu pedes banget. Nah, kurang lebih seperti itu. Gitu. Jadi ini kita bisa bikin kuesioner. Kuesioner tuh nggak mesti dari form ya, bisa dari story, baik WA maupun Instagram. Gitu. Nah, kita lanjut yang keempat. Ini cek FB Ads Gallery. Oke, saya minta teman-teman ada yang mau volunteer buat ini, buat session, buat prakteknya. Saya mau kasih lihat teman-teman, biar teman-teman bisa lihat gimana orang lain kalau beriklan atau bikin copywriting. Ada nggak kira-kira? Searchingnya di Google FB Ads Gallery, terus buka ini. Ada yang mau volunteer buat tutorialnya? Saya pandu, jadi teman-teman bisa langsung lihat gitu. Ada yang mau coba volunteer nggak, Saskin? Oke, ada yang mau volunteer? Ini saya masih coba cari teman-teman yang lain, cuman 5 ya. Ada yang mau volunteer nggak kira-kira? Ini agak ini nih, agak kurang ininya teman-teman. Ada yang mau volunteer nggak? Oke, gini deh. Em, karena ini kurang dan saya sudah coba panggil-panggilin teman-teman gitu. Bu, saya coba praktekin langsung ya, teman-teman. Ya, saya coba ini langsung. Oke, ini oke. Ini teman-teman Februari, sorry. Nah, teman-teman buka dulu. Ya, teman-teman buka dulu FBS Gallery. Boleh contohin nggak? Cari, cari, cari iklannya. Teman-teman mau iklan apa? Kira-kira.
Oke, mau kasih contoh nggak kira-kira? Halo, suara saya kedengeran nggak ya di teman-teman? Tes susu HT Kak. Oke, coba ya. Kedengeran Kak? Oke. Boleh dijawab ya? Ini susu susu HT. Ada contoh lain nggak kira-kira? Kalau susu HT kayak jarang deh di ini. Susu kotak. Oke, susu susu kotak deh ya. Oke, coba deh susu HT. Tahu saya jarang loh yang jual. Skincare masih masih banyak skincare. Sabun muka masih banyak. Tuh, kalau misalkan susu UHT nggak terlalu banyak teman-teman. Ya, tuh, produknya nggak relate gitu. Apa ya? Oke, skincare deh ya. Sabun muka deh ya. Oke, sabun muka. Teman-teman lihat deh. Jadi gini, sebenarnya baiknya di ini ya. Oke, saya kasih ini deh. Saya kasih bantuan. Kayak misalkan moisturizer gitu. Kalau sabun muka terlalu banyak soalnya. Nah, kurang lebih gini teman-teman. Sunscreen boleh. Oke, moisturizer deh. Contoh, teman-teman bisa nyontek kayak gini. Tuh. Oh, kalau orang nih, contoh ya. Kalau misalkan jual moisturizer, berarti yang pertama apa? Catat nih. Pertama adalah ingredients-nya. Yang pertama adalah ingredients-nya. Ingredients-nya, ingredients, ingredients. Nah, manfaat dari manfaat dari ingredients itu apa? Gitu, manfaat dari ingredients-nya itu apa? Terus yang kedua, nih lihat, apa lagi? Kira-kira, oh misalkan cocok buat kulit apa? Oke, cocok buat kulit apa? Misalkan cocok untuk kulit berminyak, untuk kulit kering gitu, kan beda-beda ya. Terus cari lagi, misalkan, oke, kalau jual moisturizer itu betul kelebihan produk. Nih, karena tiap produk cara jualnya beda-beda ya, teman-teman. Tuh, nah, kurang lebih kayak gini, teman-teman, gitu ya. Nah, ketika diklik belanja sekarang, dia langsung dihubunginnya ke Shopee-nya, ke CPAS-nya nih, kurang lebih gitu ya. Jadi, nah, kurang lebih itu, teman-teman, kalau buat moisturizer. Oke, ada lagi dulu yang mau ditanyain? Jadi, cara riset dari FBX Gallery, teman-teman kurang lebih kayak gini. Ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman yang lain? Saya aman, Kak. Teman-teman yang lagi ya, Kamalia.
Oke, aman ya. Nah, selanjutnya, kalau teman-teman Kak, saya nggak nemu juga di FB Gallery. Nah, cek marketplace, contoh, misalkan tadi moisturizer. Nah, biasanya saya ceknya di bintang 5-nya nih. Contoh ya, orang kalau beli moisturizer itu yang dirasain, sorry kok harus login ya? Oke, duh, duh, duh. Misalkan, kayak coba ya. Nih, saya coba ke bintang 5-nya. Jadi, orang tuh kalau misalkan nyari moisturizer, oke harus login nih. Coba ya, Shopee deh. Shopee, terus saya mau cari barangnya, misalkan moisturizer. Ya, harus login, teman-teman. Nah, jadi saya langsung contoh dari sini aja ya. Untungnya saya ada ini. Nah, misalkan gini. Kalau yang dicontohkan di PDF, teman-teman, itu adalah, lihat ya, yang dicontohkan di PDF itu gini, teman-teman. Nih, contohnya saya misalkan jualan daster gitu ya. Nah, biasanya teman-teman ya, orang kalau nyari daster tuh nyari apa sih? Gitu ya. Ternyata begitu saya lihat, oh ternyata yang ini nih, jahitannya tebel, bahannya adem gitu. Misalkan apa lagi? Kantongnya banyak gitu. Nah, kata-kata kayak gitu yang di oke tes kedengeran nggak teman-teman? Oke, pas ya sorry ya, saya kelempar mulu nih kalau pakai ini. Oke, nah jadi kurang lebih gini nih, kalau cek di marketplace carinya di bintang 5-nya teman-teman. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak kira-kira tentang Bayar Pesona? Jadi harapan saya sebenarnya teman-teman ngikut buat buat bantu saya ini ya. Sayangnya tadi teman-teman masih belum bisa, tapi is oke. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Oke, pas ya. Oke, selanjutnya nih. Oke, ini last. Sebenarnya tadi saya harap teman-teman ikut praktik, cuman sayangnya belum ada yang mau ini. Nah, Buyer Persona. Oke, kayak fitur dan produk belum ya? Fitur. Oke, saya mau cari fitur produk. Nah, ini benefit dan fitur produk. Ntar saya share yang ini. Jadi gini teman-teman, sebenarnya teman-teman buat copywriting itu ya teman-teman nggak pakai rumus pun nggak masalah. Yang penting teman-teman tahu ini benefit dan fitur produk. Kira-kira kalau bicara benefit teman-teman apa yang kebayang?
Kualitas produk kedengeran. Ya, bukan. Benefit itu gini. Benefit itu manfaat, teman-teman. Ya, jadi gini. Contoh. eh Contoh ya. Coba yang atas fitur atau benefit. Ya, jadi ada dua kalimat nih. Yang atas fitur atau benefit, teman-teman. Yang atas fitur atau benefit kira-kira. Produk benefit. Yang atas apa? Jadi gini, teman-teman. Lihat ya. Bedainnya gini. Yang RAM 4 GB itu fitur. Yang bawahnya itu benefit. Jadi fitur itu yang melekat pada produk, benefit itu hasil dari fiturnya. Contoh lagi. Enggak, itu fitur dan benefit gitu ya. Nah, betul. Jadi produk fiturnya. Jadi contoh lagi, misalkan vitamin E. Me- Oke, saya udah kirim di kolom chat. Kira-kira yang atas fitur atau benefit, dan yang bawah benefit atau fitur. Fitur vitaminnya betul. Nah, kurang lebih kayak gini. Oke, aman ya, bedain fitur dan benefitnya. Dan teman-teman harus bisa nih ngubah fitur jadi benefit. Oke, aman? Oke, jadi gini teman-teman. Jadi saya jabarin, misalkan gini. Kita punya produk, anggaplah kita hidup di 2015 ya. Produknya fitur RAM 4 GB, kamera 12 megapiksel, dan sebagainya. Nah, teman-teman jabarin nih fitur-fiturnya. RAM 4 GB, terus memorinya 64 GB, dual SIM, kamera 12 megapiksel. Nah,
Dengan fitur-fitur kayak gitu, teman-teman list nih manfaatnya. Misalkan dengan RAM 4 GB nggak perlu khawatir lagi takut lemot. Ya, cocok ya, cocok untuk kamu ya. Cocok untuk kamu yang contoh ya, cocok untuk kamu ya yang buat gaming gitu. Jadi taruhlah 2014 nih masih ini ya, masih 2015 masih bagus ya buat fitur kayak gini ya. Terus lanjut lagi, misalkan kamera 12 megapiksel. Dengan kamera 12 megapiksel cocok buat kamu yang ingin jadi konten kreator, teman-teman. Jadi gitu ya. Jadi diperhatiin buat teman-teman bahasa juga gitu. Dan taruhlah 2015 nih 4 GB masih bagus banget, 64 GB masih bagus banget. Jadi teman-teman harus tahu. Nah, biasanya saya googlingnya di Google gini. Contoh ya, contoh. Contoh, kalau di Google, saya biasanya gunain metode Mas biar tahu ya ubah fitur jadi benefit, saya biasanya gunain metode emangnya kenapa. Contoh, RAM 4 GB. Contoh ya. Contoh RAM 4 GB, saya kasih contohnya kalau di Google, saya gunain metode emangnya kenapa. Nah, jadi saya kurang lebih kayak gini teman-teman, searching di Google ya. Nah, biasanya saya searchingnya kayak gini teman-teman. Sorry ya, ini pakai caps lock ya. Fungsi RAM dan RAM besar untuk apa? Nah, kurang lebih gini nih teman-teman ketemu. Oh, nyata RAM buat ini ya. Ya, buat multitasking dan sebagainya. Cocok nih buat kamu yang multitasking. RAM-nya 16 GB. Cocok buat kamu yang multitasking. Itu kan bisa banget dibuat kayak gitu. Oke. Oke, aman. Sampai sini ada yang mau tanyain dulu nggak kira-kira? Buat di benefit dan fitur ini. Oke, saya mau coba teman-teman riset deh. Contoh ya, saya kasih fiturnya gini. Hmm, Kira-kira saya kasih fitur gini. Saya kasih fitur jangan HP deh. Kira-kira kita mau buat copywriting tentang apa? Boleh nggak kasih saran ke saya buat kita praktek langsung? Selama kurang lebih 7 menit ya, atau 10 menit kira-kira. Oke, saya fitur tentang apa nih, teman-teman? Fitur deh ya. Contoh deh, saya ngambil dari kalau nggak salah Tokopedia nggak harus login ya. Oke, agak sulit nggak kalau pakai elektronik? Ada saran nggak kira-kira fitur apa nih, teman-teman? Ada saran nggak mau barang apa yang kita fiturnya di benefit? Skincare, makeup. Oke, khas nih. Oke, oke, moisturizer apa? Kak Hasni, tahu nggak kira-kira yang bisa diinikan?
yang bisa dibantu saya fiturnya. Mereknya kak atau bagaimana? Iya betul, mereknya Kak Asni. Oke, ada nggak kira-kira Kak Asni? Merek something kak. Oke, something ya. Oke, ini tunggu ya, saya nggak ngerti ini. Ini agak agak mahal ya buat. Oke, ini nggak ada ingredients ya. Oh, ini coba ini ingredient. Nah, ini ingredientsnya, teman-teman. Oke, saya kirim ke teman-teman link buat ininya. Ini ada ingredientsnya. Boleh nggak bikin satu copywriting? Nanti yang terbaik, ya, yang volunteer satu orang saya pilih. Dia saya kasih buat hadiah. Hadiahnya kecil-kecilan sih, hadiah e-wallet. Boleh nggak kira-kira? Ini teman-teman baca kandungan ya. Ya, baca kandungan ya. Yang di sini. Ya, kayak vitamin E dan sebagainya. Ini enak banget, udah langsung dibantu sama produk-produk informationnya. Tapi pun saya buat copywriting skincare itu juga dibantu ya sama produk informationnya gitu. Jadi paling kalau elektronik baru saya harus riset. Nah, kalau buat ini saya bisa langsung dibantu ya. Jadi kami di agensi kami biasanya minta produk information ke klien. Nah, bisa dikasih langsung. Nah, teman-teman boleh nggak dibantu saya ya? Oke, kira-kira. Oke, boleh. Saya kasih waktu sampai 19.50 buat kerjain. Dari Kasni, teman-teman yang lain aman? Mas Bobi, dicobain dulu. Nanti coba volunteer. Saya minta docs-nya ya, dikerjainnya di docs. Ini nggak wajib sih, cuman saya minta buat teman-teman biar punya portofolio sebenarnya. Oke, ada nih 2 orang. Aman, Kak? Aman, Kak? Oke, boleh, teman-teman.
Kak ini terus ulang dibuat. Betul, di docs, sorry. Saya minta bikinin copywriting-nya aja sih, gitu. Contoh copywriting simple kayak gini. Nah tadi. Nih. Contoh copywriting-nya kayak gini. Cuman benar-benar cuma satu kalimat aja. Nggak mesti yang copywriting lengkap gitu, nggak mesti. Oke, ini udah jadi kira-kira. Di sini aja, Kak nih. Oke. All in one, tuntasnya segala macam ada dengan sekali pusat. Ini nggak ada fiturnya sih sebenarnya. Coba Mas Bobby, ada fiturnya nggak kira-kira? Fitur itu kan bisa ingredients ya. Kalau misalkan di skincare. Oke, Mbak Asti. Oke, pembapil. Nah, kurang lebih begini nih. Ini udah oke banget. Oke, buat teman-teman yang lain udah dapat, udah nangkep kira-kira sebenarnya dari yang kayak Mas Bobby nggak salah, cuman saran saya kalau misalkan buat copywriting ada fitur dan produk benefitnya. Jadi uh, fiturnya tuh ini nih, ceramid, sodium dan sebagainya. Jadi misalkan betain tuh buat apa dan sebagainya. Gitu. Aman nggak buat teman-teman yang lain?
Oke, Kak, mulai paham dikit-dikit. Oke, baik. Teman-teman nanti boleh ya ditunggu untuk itunya di form. Oke, mungkin buat pertanyaannya boleh kalau ada yang mau tanya jawab dulu. Buat buat Atika boleh di share nggak kira-kira eh buat absensinya. Boleh, Kak. Oke, nah baik. Mungkin dari saya mau langsung buat dokumentasi dulu, teman-teman. Satu, dua, tiga. Oke, satu, dua, tiga. Oke, nah kalau ada pertanyaan, teman-teman boleh ajukan di nomor berikut. Oke, nah